di sini saya ingin berdiskusi sedikit dengan Ika. Kan Ika ini sebagai kepala sekolah di sekolah kita ya. Jadi saya kepingin tahu lebih banyak dari Bu Ika, bagaimana Bu Ika sebagai pemimpin kepala sekolah dalam mengambil keputusan apabila ada kasus-kasus di sekolah. Kira-kira ada kasus tidak yang sudah pernah Ibu tangani? Nora, kalau kasus banyak ya, kasus banyak. Ini yang masih segar-segar ya, masih baru-baru ini. Ada satu kasus, kalau saya bilang dilema etika aja ya, itu kan, yaitu kasus mengenai guru penitipan. Guru penitipan, di mana saya apakah harus mengeluarkan beliau atau harus mempertahankan, karena berdasarkan kebutuhan memang harus dipertahankan, tapi berdasarkan sudah kasus itu kayaknya harus dikeluarkan gitu. Itu yang satu. Jadi bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasikan sebuah kasus yang Ibu sedang alami hari ini? Cara saya menelaah apa yang terjadi dari laporan rekan sejawatnya. Kemudian dari hal diri saya ya, satu sisi beliau harus saya pertahankan, dan satu sisi lagi tidak dibenarkan bertingkah seperti itu. Itu kan salah satu identifikasi. Itu saya lakukan. Kemudian saya juga tidak mentah-mentah menerima laporan tidak ada bukti. Nah, jadi saya harus mendapatkan bukti, saya sampaikan dengan rekan sejawatnya, harus ada bukti. Nah, itulah baru kita teruskan. Seperti itu saya lakukan. Kemudian langkah-langkah apa yang akan Ibu gunakan untuk masalah dalam menyelesaikan masalah tersebut? Jadi karena saya sudah sampaikan beberapa kali rekan yang memberitahu, bahkan ini sudah berjalan berbulan-bulan ya, cuma saya hanya menyampaikan berupa himbauan aja dengan guru tersebut agar melakukan anak dengan sebaik-baiknya, tidak dengan kekerasan, karena ini penitipan, orang tua menitipkan. Tapi karena sudah kontinu temannya menyampaikan, saya harus bertindak. Jadi saya sampaikan kalau tidak ada bukti saya tidak bisa ini, karena di depan saya beliau tidak ada masalah. Ternyata ada yang mengambil inisiatif merekam, dan kami dapat rekamannya. Kemudian teman-teman yang lain juga menyaksikan. Cuma saya sampaikan dengan teman-teman agar ini off the record, tidak boleh dipostkan, karena ini bisa menimbulkan hal yang buruk bagi sekolah kita dan juga bagi rekan yang merekam. Jadi saya berpikir bagaimana caranya agar tidak menyakitkan guru yang merekam, juga tidak menyakitkan cara penyampaian saya dengan guru ini. Sementara tindakan yang dilakukan itu sudah harus kita keluarkan surat peringatan. Saya bicarakan dengan, pertama orang kantor bisa bicarakan, bendahara, sekretaris, kemudian baru ke guru-guru sudah menyatakan kalau biasa, kalau guru itu pasti mengatakan kalau sudah begini pecat saja begitu. Tapi kita namanya kepala sekolah harus menimbang latar belakang beliau bagaimana, harus kita pertimbangkan. Kemudian kebutuhan sekolah juga harus kita pertimbangkan. Kemudian efeknya ke depan bagaimana kalau kita mengeluarkan. Itu pertimbangan dari kepala sekolah. Kepala sekolah itu Bu tidak satu aja. Oke lah, guru lain menyampaikan Ibu Ika pecat aja misalnya ibu tersebut. Ibu Ika gini, tapi saya kan menimbang kita lagi butuh dia. Kemudian efek beliau juga bagaimana di sini, karena kebetulan anaknya juga di sini sekolah, gitu kan. Jadi harus ada saling sinergi. Itu yang langkah-langkah saya lakukan. Nah, saya rasa itu. Atau ada kurangnya? Berarti keputusan untuk kasus itu tidak sembarangan harus kita ambil ya Bu. Berarti harus banyak hal kita pertimbangkan ya agar tidak salah ke depan. Kira-kira dari cara tadi ada nggak langkah-langkah yang lebih efisien untuk Ibu laksanakan? Iya, kalau lebih efisien sebetulnya sih saya harus manggil beliau, kemudian saya panggil yang merekam, kan begitu, karena kan bisa saksi ya. Tapi saya tidak lakukan karena saya menjaga nama baik yang merekam. Jadi akhirnya saya ambil adalah beliau saya panggil, saya minta tolong dengan sekretaris saya membuat surat semacam surat peringatan, kemudian saya sampaikan,
Tapi tanpa pun saya mengeluarkan rekaman, karena memang sengaja saya pending dulu, saya tidak menyampaikan ada rekaman. Tanpa sengaja pun saya tidak mengeluarkan rekaman, beliau sudah menyampaikan bahwa beliau itu begini, makanya terjadi hal seperti itu. Jadi dia sudah menyadari. Tapi untuk merubah seseorang dari yang bertindak seperti itu ke lembut ataupun ke empati dengan anak membutuhkan waktu. Karena bukan hanya itu aja, beliau juga tidak bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Jadi banyak kekurangannya untuk saya pertahankan. Cuma saya karena kata masukan dari bendara saya mengatakan begini, sesuai aja dengan prosedur Ibu. Kalau kita jeb langsung kayaknya nama kita pun jelek. Jadi akhirnya saya kan selalu mengambil bagian produksi. Jadi sekarang saya kasih surat peringatan, saya buat poin-poinnya apa-apa aja yang menurut saya kurang dari beliau. Beliau pun bertanya, Bu ini maksudnya apa? Saya sampaikan, ternyata saya selidiki memang beliau belum paham sepaham-pahamnya bahwa guru penitipan terus bagaimana. Nah, sebagai guru harus bagaimana? Tidak penitipan, karena kalau sudah di TKIT Alit tidak ada istilahnya kamu tuh penitipan, kamu tuh tidak. Itu semua merangkul. Dan itu yang beliau belum bisa. Nah, dapat di situ saya. Jadi ini untuk sementara saya sampaikan dengan beliau secara halus. Saya katakan karena murid penitipan di puasa sakit, beliau saya istirahatkan. Tapi menurut saya beliau mengerti akan isi surat peringatan itu. Nah sudah saya serahkan. Benar sekali ya Bu, kerjasama kolaborasi itu memang terpenting dalam sebuah lembaga ya, karena di situ nanti akan berefek positif ke depan, apa berefek negatif. Sebenarnya itu tergantung dari kerjasama ya. Kerjasama. Karena soalnya kalau misalnya saya ngambil keputusan sendiri, nanti misalnya terjadi sesuatu saya yang ini. Tapi kalau misalnya kita bersama, ya Bu kita memang sudah sepakat. Jadi selama ini yang menjadi tantangan bagi Ibu sendiri nih dalam mengambil sebuah keputusan itu bagaimana? Saya merubah image guru itu yang tantangan bagi saya. Contohnya ya, misalnya kompetensi guru, saya kan ingin memajukan kompetensi guru. Saya merasa belum cukup untuk membuat ibu-ibu ini berubah dengan diri sendiri, karena mungkin sudah terlalu nyaman dengan apa ya masukan dari saya atau dengan teman-teman. Jadi maunya ini yang mau berubah itu bisa dihitung dengan jari. Jadi untuk merubah semua kan susah. Jadi saya harus membuat gebrakan apa yang harus saya lakukan. Itu tantangan pertama ya, mengubah image guru. Yang kedua, menghadapi orang tua. Orang tua itu ada yang memang menitipkan anak ke sekolah, udah full percaya dengan guru dan kepala sekolah. Ada satu lagi orang tua hanya mau enaknya saja. Nah, begitu ada kelemahan di guru, tidak menerima. Nah, itu. Ada lagi satu orang tua memanfaatkan kekuasaan beliau, begitu. Itu yang satu tantangan. Jadi saya rasa yang nomor satu mengubah image guru, yang kedua ke orang tua. Kalau untuk dengan yayasan paling yang ketiga utama itu. Yang di guru-guru nggak utama ikut. Paling utama image guru, karena kalau kita bisa merubah image guru untuk maju, untuk berubah maju ke sekolah, otomatis yang lainnya mudah. Ya betul Bu. Itulah ini tantangan terbesar bagi kita yang selama ini kita hadapi adalah gurunya ya. Gurunya mengubah pemikiran guru untuk dirinya ingin maju itu agak sulit. Sulitnya karena apa? Karena dari diri mereka sendiri nggak ada inisiatif. Karena saya sudah mencoba berbagai cara Bu Nora. Misalnya membuat RPPH agar tidak susah, kami buat formatnya. Saya pikir bagaimana cara supaya mudah. Itu sudah oke berjalan. Kemudian ini masuk IKM. IKM ini kan harus guru itu punya inisiatif. Ternyata harus kita juga. Jadi saya mengambil keputusan sampai kapan loh saya harus kan gitu. Jadi makanya program-program pemerintah itu saya ikuti, ini harus begini. Makanya gitulah itu semangatnya untuk buat sekolah penggerak itu lagi. Tujuan. Mudah-mudahan terrealisasi. Jadi misalnya nih Bu, kan Ibu menghadapi kasus-kasus apa saja misalnya, kira-kira itu penyelesaiannya itu gimana Bu? Apakah langsung diselesaikan pada hari itu juga atau mungkin dijadwalkan pada hari tertentu gitu?
Nah, itu tergantung kasusnya. Iya. Kalau misalnya nih pada saat itu beliau kayak seperti kemarin ada kejadian kan, beliau marah dengan anak, saya kan di kantor, marah dengan anak, kan harus hari itu juga. Iya. Nah, saya langsung mengatakan tidak baik bicara seperti pada hari itu juga. Tapi seperti kasus yang saya ingin bicara kita guru penitipan ini, kita harus pakai perencanaan, ya begini, karena menyangkut temennya juga, menyangkut saya, menyangkut sekolah, itu harus ada perencanaan. Kira-kira ada nggak Bu faktor-faktor lain atau seseorang yang membantu ibu atau mempermudah ibu dalam penyelesaian masalah? Kok saya lebih cenderung ke guru-guru, guru dengan orang kantor, karena memang sekolah ini kan yayasannya memberikan sekolah kepada kita, adalah kita untuk mengelola. Untuk yang lainnya mereka tidak mensupport, maksudnya gini, tidak mensupport, kita harus begini, enggak. Nah, kita tidak bisa cerita. Jadi kalau dikatakan ibu mengambil keputusan dengan siapa, ujung-ujungnya kan sendiri. Dan saya juga tidak mau istilahnya disalahkan, ya bukan nggak mau salah, salahkan mengambil keputusan. Itu biasanya saya sampaikan dengan guru-guru, kan ibu terasa kan, Bu Nora bagaimana ya sebaiknya, mungkinnya bagaimana gitu. Ke guru-guru. Memang saya sendiri pun merasa seperti itu ya, kalau keputusan yang ada di sekolah kita, saya merasa Bu Ika sudah melakukan, maksudnya dalam artian Bu Ika tidak berenggut sendiri, Bu Ika juga melimpahkan ke kita guru-guru, berbagi berbagi ke guru-guru, jadi tidak hanya Bu Ika sendiri yang melakukan keputusan. Jadi dari semua yang sudah kita diskusi hari ini Bu, kira-kira pelajaran apa yang bisa Ibu petik dalam pengalaman Ibu ketika Bu Ika mengambil sebuah keputusan? Kayaknya saya harus lebih teliti lagi, ya. Lebih teliti dalam mengidentifikasi masalah. Dari berbagai cara yang saya sudah dapatkan ya, menghadapi orang, kebetulan saya juga PP, jadi menghadapi CGP, kebetulan saya kepala sekolah juga ketua K3S wilayah, menghadapi rekan-rekan kepala sekolah. Jadi dari mereka kan banyak cerita nih tentang kasus sekolahnya, itu saya jadikan pengalaman. Seperti tadi Bu Sukina cerita, nambah bagi saya. Jadi saya selalu berdasarkan pengalaman. Jadi kalaupun misalnya pengalaman itu sama kita nggak cocok, kita ambil yang baiknya gimana. Saya nggak pernah aku harus begini. Tapi kalau misalnya sudah mentok kali nih, perlu ketegasan kita. Nah itu memang harus, karena apa? Toh juga nanti mereka, Bu Ika gimana? Harus kita. Itu kita harus punya konsekuensinya sendiri. Jadi mudah-mudahan kita bisa bekerja sama lagi, kepala sekolah dengan guru-guru, kita bisa menghandle setiap permasalahan yang ada di sekolah kita ya Bu. Amin. Saya juga ingin sekali membantu. Tentu pasti kita harus saling mendukung, itu ya yang penting, kolaborasi. Insya Allah bisa membuat sekolah kita tuh lebih baik lagi. Amin. Ya Bu Ika, terima kasih Bu Ika atas obrolannya.